Iya ya, kalau pakai dukunnya kenapa nggak mancing? Nah itu. Kalau udah pasti juara pakai dukun ya aturan yang mancing karena dia bawa, jadi nggak dapet fee dari yang pemancingnya. Itu nih emosional kita tuh, adrenalin kita tuh terpicu bagaimana caranya kita mengalahkan mereka itu dari main pelampung, Main pelampung. Iya. Biar isinya itu nggak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Mimunte. Video kali ini gua buka season podcast kembali bersama Om Iwong, Om Sigit. Kalau Om Sigit ini saudaranya Om Iwong. Nih kalau ini nih dia nih pemancing Edan. Edan juga nih, nggak kalah sama Om Egi, Om Podo, terus Om Idon, Om Master Bandung lainnya. Sama ini juga dari Bandung, sama Junior, Master Junior. Beliau ini habis mancing tadi, pulang mancing ya Om ya? Iya. Di mana? Di Tabga Om. Tabga Om, dan di Tabga pemancingan. Ada juara tadi Om? Kebetulan bobon satu. Saya masih bawa Edan, Bobon satu. Saya bagian kalah. Berapa kilo? Om Sigit? 550. 550. Wah, itu kan biasa babon gede-gede. Iya. Babon 6 kiloan gitu. Mungkin hari ini mau bobonnya kurang makan Om. Kurang makan mungkin agak kincir katanya dibuka ya, kincir ya? Iya, kincirnya katanya dibuka. Jadi bobonnya kurang makan. Cuma rezekinya aja lagi kuat kayaknya. Milik, Milik. bukan dukun ya? Ayo pakai dukun. Pakai skill aja. Iya ya, kalau pakai dukunnya kenapa nggak mancing? Nah itu. Kalau udah pasti juara pakai dukun aturan yang mancing karena dia bawa, jadi nggak dapet fee dari yang pemancingnya. Om Iwong tadi cetak berapa ekor Om? Cuma 280. 280. Cuman 280 cuman Nggak capek. Hah? Nggak capek. Nggak kayak kemarin di Deplu. Nah kemarin di Deplu video yang kemarin nih dia nih yang gentak 600 berapa Om? 656. 656 ekor. Kalian bisa bayangin pulang-pulang ini diurut sini bolak-balik sampai enak lagi gitu. Sekarang gini-gini mulu 600. Itu yang dapat ikan, yang kosongnya berarti bisa dihitung-hitung itu 1000 kali begini dia nih. 1000 kali lemparan. Iya, 1000 kali lemparan. Kemarin gentak di Deplu Iya. 656 juara ekor ya, total ekor sama merah. Nah itu rasanya gimana itu, apa perasaan Om Iwong gimana itu gentak itu? Saya akuin di Deplu rekor baru itu 600 ekor itu baru itu. Gue yakin baru itu nih. Jadi perasaan Diwong ya gimana ya? Sebenarnya itu perasaan untuk senang itu belum ada Om, karena kan orang lain juga pada bagus. Iya. Cuman dari pertandingan itu saya itu berpikirnya bagaimana cara mengalahkan mereka yang bagus. Ya, Kan ada tekniknya ya Om ya. teknik skill. Orang lain main di bawah, saya main di atas. Bagaimana saya mengalahin yang main di bawah? Akhirnya kan dari situ terpicu nih emosional kita tuh, adrenalin kita tuh terpicu bagaimana caranya kita mengalahkan mereka itu dari main pelampung Main pelampung. Iya. Biar isinya itu nggak satu. 3, 2 gitu. Nah kayak gitu. Makan nggak capek. Sebenarnya ya semangat Om. Bukannya capek, malah semakin agresif. Iya. Jujur kalau ikan lagi makan mah kita para pemancing bukan ngerasa capek, justru yang capek itu tadi kalau ikan nggak makan. Nah, itu capek pikiran. Iya, udah kalau kayak bapak begini tuh Mas. Bela-bela. Tukang dagu dia. Mau teriak, yuk. Cewek. Nah, selama mancing nih Om Iwong nih, Iya. paling banyak gentak ikan itu baru kemarin atau ada lagi? Sebenarnya di setiap pertandingan selalu banyak gentak Om.
Minimal berapa? Minim ya ada 400. Kebanyakan sih kalau main di Bandung, kalau Om ya main di Bandung di angka 300 kebanyakan, 300 gede, 330 Paling sedikit 300. paling sedikit 200. Kalau gimana tergantung kolam dan ikan lagi agresif dan tidaknya Om. Kalau misalkan ikan agresif, orang lain pun bisa lebih. Nah kalau Om Sigit? Iya. Getak ekor paling banyak berapa ekor? Paling banyak untuk saat ini. Mancing Berapa ya? 300 lebih. Sama 300-an. Dan mancing edan berarti dua-duanya ini. Ya saya juga perjalanannya kan tetap aja ngelihat pada senior kayak Om Egi, kayak Om Kodo, kayak Om Kiwi sama juga ngikut lihat mainnya. Cuman kalau orang itu ngikut, kalau saya bukan ngikut, kalau saya harus punya ide sendiri. Itu bedanya sama orang-orang. Kebanyakan yang kalau sekarang ngiblat ke Om Egi kayak Om Egi cara mancingnya, ngiblat ke Iwong kayak Iwong, kalau ngiblat ke Om Kodo kayak Om Kodo. Sebenarnya Iwong itu banyak orang-orang yang bagus di Bandung, tapi saya nggak ngikut kepada orang yang ini enggak kayak saya sendiri. Malah berpicu buat saya pengen lebih bagus. Nah itu intinya ke situ. Kalau kita mau jadi pemancing profesional yang ya dibilang bagus dan baik, dan kalau yang hebat jarang mancing yang hebat. Kalau yang hebat tiap pertandingan dapat Iya benar. Kalau yang bagus gimana Iya. kita diemin lapak. Iya. Kalau lapak kita lagi mujur ada ikannya, di situ kita bisa ngambilin ikan. Tapi ada juga yang udah ada ikannya nggak kepiara, hilang. Kalau kita kan dari ada ikan, bagaimana caranya ikan itu makin lebih banyak dan nggak pecah ke orang gitu. Minimalnya kan kalau mancing kita sebelum bertanding sama orang lain banyak, kita bertanding sama sebelah depan. Iya benar, berartinya ya kiri kanan depan. Kalau misalkan kita kanan kirinya udah pada kita kalahin sama depan, berarti kita mulai ke orang. Kesempang lah. Iya, kesempang. Musuhnya ini kita harus bagaimana caranya ngalahin dia. Begitu Om. Dan Om Bin sendiri gimana? Apanya nih? Ya cara mancing. Ya sama kayak Om. Pokoknya saya berpacu dulu nih, kiri kanan saya dulu sama depan. Kalau saya udah kalah dengan kanan saya tidur. jangan Kalau saya jangan tinggalin lapak. Biar dibilang profesional kan. Gitu. Ngitungin kulit aja jadi iya, udah hitam tuh. Bini di rumah digesekin, saya mau berjemur di Empang. Pulang dari Empang saya digesekin lagi. Alasin lagi. Iya, digesekin lagi. Besok mancing hitamin lagi, jadi agak putih-putih. Demi hobi apa demi apa ini Om? Demi gentak sih. Sebenarnya kalau nggak gentak ya saya tinggal itu. Udah. Jadi bukan hobi ya? Hobi juga, hobi dan gentak. Kalau hobi dan gentak kalau nggak ada makanan harus diem dia. Oh harus. Karena hobi. Iya. Ya. Dakwaan kalau udah nggak makanin. Kalau nggak ada makanan. Kalau udah nggak makanin ikan naik. Ikan naik kan. Nah kalau gitu mah balik ikan naik ke atas. Iya ikan udah jadi zombie gini loh, nyari apa? Nyari orang katanya. Pulang ya. Mancing dari kapan ya Om? Mulai belajar mancing. Mulai belajar mancing itu dari kelas 3 SD di bawah papa. Karena papa mancing juga. Bolang berarti Om ya? Iya, dari kecil banget. Sampai kalah sama Om Podo, ya kan? Om Podo memang dari kecil juga. Mancing liar Om Podo. Iya kan bolang, dia ngebolang juga. Sama ini juga ngebolang. Berarti bolang satu Om Podo bolang kedua. Banyak yang bolangan, Om Egi juga kayaknya mau bolang. Dari kecil? Kayaknya iya sama. Masalahnya ini rumah Iwong, depan rumah Iwong itu lahirnya Om Egi. Oh, lahirnya. Kampungnya lahirnya Om Egi juga sama. Cuman pindah daerah itu semenjak SD pindah daerah. Cuman kalau Iwong
dari kecil dibawa ayah yang mancing. Setiap liburan mancing dan akhirnya menjadi sesuatu Mancing kolam. Iya kolam. Tapi kan zaman dulu nggak ada hadiah om. Oh, kiloan aja ya. Iya. Oh, kan bapak kepala dinas pasar nih ceritanya. Kalau mau ada acara kepala lagi masih mancing. Pertama sampai ya, berhenti mancingnya om. Lebih baik mancing daripada nikah. Nah itu Kan karena belum nikah om. Kalau udah nikah mah nggak tahu kayaknya mah lebih baik sering nikah. Iya. iya betul. Jangan sering om, jangan sering. Oh jangan. Jangan sering, aja, Om. sekali aja. Oh sekali. Nikah sekali aja, tapi kawin kalau mau jangan kawin. Iya, kawin. Kalau ada duit kawin lagi nggak apa-apa. Kawin, jangan nikah. Kawin terus aja nggak apa-apa. Kalau mau dari Diadu kapan? gitu. Hah? Om mau dari kapan? Oh iya, Om Sigit dari kapan Om? Sama saya juga dari kecil. Dari kecil. Barengan nih jangan-jangan nih. Om Iwong mancing. Bapak saya juga sama. Sama pemancing juga di bawah. Cuman mancingnya Galatama. Oh, Awalnya beda karakter om. Dia sukanya main iya, lihat benang. senar, saya ya pelampung. Kalau saya mancing dari buat baru sih Om, dari 2011. Tahun 2011 saya awal-awal mancing juga nggak terjun di emas. Saya mancing di lele. Lele terus dia dapat pukap-pukap juga. Kamu berhenti mancing lele, ikut bapak mancing emas. Nah saya mancing lele tiketnya 100 mau mahal tuh paket. Kalau 100 mah 75 gitu. Saya mancing lele. Sekarang mah udah yang tiketnya 10 juta ya om. Iya, sekarang mancing diajak bapak nih tuh. Berkat bapak. Kalau saya mah mancingnya om jadi tadinya hobi ya, jadi hobi sumber penghasilan. Sumber penghasilan. Karena saya nggak punya pekerjaan yang lain selain Iya. hobinya mancing menjadi uang. Rata-rata orang sukses itu apa? Gimana sih ngomongnya, orang sukses itu berhasil karena hobi om. Iya. Ya, karena hobi, nyambung hobi, dari hobi terus dia apa? Asli duit. Hah? Asli duit. Iya, dia dari hobi terus dia dagang lah, usaha. Nah dari usaha itu dia mungkin bakalan sukses. Karena dari hobi nggak akan bosan. Benar, karena udah benar-benar dari hati. Iya. Kalau hobi itu pasti nggak akan bosan. Pasti dicintai hobinya itu. Apalagi menghasilkan uang. Pasti nggak akan pernah dia luput dari. Untuk penghasilan mancing ya, bukan penghasilan sih, juara mancing, juara paling besar om bawa uang atau mobil itu berapa? Kalau untuk masalah mobil, jujur belum pernah dapat. Mungkin belum rezekinya ya. Kalau untuk borong masalah uang, sering om. Cuman kalau nominal yang paling gede 135 kemarin diberi gift. Pas terakhir acara Egi, Oh, om gitu. ya om Egi. Itu 135 juta. Iya. Itu induk 1, total 1 diborong. Kalau om Sigit Saya juga Berapa lu? Ada 50-an sih. 50. Soalnya belum ke tiket gede belum. Oh, saya. belum. baru mau sekarang. Baru sekarang ya belajar. Belajar mencari penghasilan yang lebih besar berarti om ya. Iya benar. Cuman ya itu tiketnya juga besar juga sama. Banyak sih om, di tiap-tiap empang juga banyak. Kan pertama itu dapat uang 100 juta lebih itu di kolam sini om. Iya, pas lagi pertama ngadain tiket 12 juta, tiket om podok. Oh iya benar, om Iwong juara di situ ya. Iya, yang pertama pakai segala merah ya. Bilangnya ke om ya. Iya. Mau ngambil merah. Merah juga iya. Om sendiri sering dapat yang paling gede apa? Saya Mobil ya. mobil R3 itu saya mobil R3. Nah kemarin yang apa expander bapak
Jadi hobinya baru, hokinya gede. Amin. Kalau saya itu hobinya dari kecil, Rezekinya juga gede. rezekinya terus. Nah, dari pengalaman Om Iwong, Om Sigit, pengalaman ngebolang dari empang ke empang. Sekarang Om Sigit. Oh iya mau lagi dulu. Ya. Saya Om Sigit kayak pemalu ya, Mbak? ya Ini Om Sigit pemalu pemalu. banget. Nggak malu banget. Tapi Betulnya jangan nggak malu malu sih. Cuma kalau depan kamera jadi malu, nervous. iya gitu aja gitu. Kalau pengalaman Iwo ngebolang ya dari kecil itu dari empang orang dipancingin, Om. Empang orang dulu dipancingin. Sudahnya didatangin sama petani, iya, petani ke rumah, bapak yang ganti. Dari situ suruh ke empang-empang yang memang ditabur ikan bareng-bareng. Oh, lepas kiloan kalau di Iya, sini. lepas kiloan kalau di sini ya mungkin lepas kiloan. Langsung SMP, SMA adalah tiket-tiket 25.000 dulu itu, tapi ada hadiahnya. Buat ikannya 20.000, hadiahnya 5.000 karena ikan waktu zaman itu 1.750 ingat saya Om ya. Sekilo. Dan Sampai kenapa sekarang nggak dapat ya harga segitu? Karena kan pakannya juga udah mahal. Mahal, ya? Om. Pakannya udah mahal ya pasti ikannya juga ikut naik. Om. Dari itu sampai ke pertandingan, mulai ke pertandingan ya kelasnya masih di bawah Om, masih di kelas 300.000, 200.000, sampai ketemulah sama ya grup-grup Om Podomoro yang kayak gitu naik kelas. Tapi sebelum terjun itu saya selalu merhatiin mereka Om, oh cara mancingnya begini, keunggulannya begini. Kenapa Om Podo nggak kalah-kalah waktu itu sama Om Egi? Keunggulannya dia bisa metikin ikan cepat di atas. Bagaimana saya cara mengalahkannya? Saya punya trik sendiri juga Om. Kreativitas tersendiri. Iya, kalau kita ngikutin zamannya itu, nanti kalau kita nggak kreatif, zamannya itu habis, ke zaman yang berikutnya kita udah tenggelam. Karena kita harus terus dari yang baru Dari inovasi. Iya. Jadi judulnya sampai sekarang ke empang besar dan mengalami tiket-tiket raksasa. Tiket sultan. Iya. Kalau kata orang sekarang. Berikut belum pernah saya mancing sendiri Om dibayarin orang. Sama Om, saya juga tiket sultan kalau mana kuat bayar sendiri kan. Dibayarin big boss ya. Iya. Kalau saya manggilnya bukan big boss, jenderal. Jenderal saya. Kalau Om dari empang gimana? Pengalaman mancing pengalaman mancing. Ngebolannya dari empang Iya, gimana? ngebolang dari empang ke empang. Oh, mancing di empang mana mungkin Om? Iya. Awal-awal mungkin dari sama kayak Tiwong, kayak nggak pernah punya hadiah, Sama. ke hadiah. Cuman mungkin sampai Igit larinya ke ini dulu mungkin ya ke Tadi kan Om bilang Main dari Galatama. Galatama. dari Galatama. Dari Lumayan lama juga sih. Tadi Galatama Galatama. sama bapak. Sampai akhir-akhir ya nyampe beli kolam sendiri. Oh, lu punya kolam sendiri? Nah, Galatama. enggak pelampungan. Lampungan. Daerah Daerah Majalaya. Majalaya. dekat Dewe itu Om. Dekat Dewe. Nah, tuh buat orang Bandung kalau yang mau mancing di daerah Majalaya nih, mancing di empang Om Sigit. Nama empangnya. Nama empangnya apa? Nomor panitianya aja dah, nomor panitianya biar Tadi inget-inget. di Karena gini Om, dia punya empang, istrinya yang punya kolam MH. Oh iya. Mengger. Iya. Oh. Istrinya yang punya sebenarnya, bukan yang kemarin yang Oh, Mengger punya istri. iya itu ya. Saya pernah ke situ tuh, ke Mengger. Iya. Yang disewa Mengger, sama Mengger. yang disewa sama Pak Haji Jati Gede ya? Iya. Itu termasuk empang istrinya. Hmm. Jadi sama-sama punya empang nikahannya. Kalau saya belum. Pengalamannya ya kayak gitu. Tidak sebenarnya kalau untuk
mancing Galatama ke Pelampungan itu bertolak belakang. Iya beda banget, jauh banget. Jauh. Kalau kita dari Pelampungan lari ke main Galatama itu, diakhirinya kita jadi pemalas, lempar nunggu. Sedangkan permainan kita nggak mau nunggu, lempar. Ya gitu, sama Om Podo gitu Om. Ketika berapa menit, berapa detik nggak ada ikan makan dia buang. Tapi kan kalau Iwong nggak, cara Iwong itu bedanya sama Om Podo ya itu. Om Podo hitungan menit, saya nggak. Saya mah punya target saya 1 jam buangin umpan. Buangin, jangan ngambil, benar-benar nggak ngambil, dibuangin aja terus. Sampai ikan benar-benar datang. Ya itu udah pasti ketahuan. Bagaimanapun juga kita punya lapak sendiri, kita fokus sama lapak kita sendiri segini, kita buangin umpan, kita pasti tahu ikan pas kedatangan kita, lapak kita itu kedatangan ikan itu kita pasti tahu. Apakah kita harus udah mulai ngambil dan belumnya itu termasuk kepiling kita. Yang udah mulai sekarang atau nanti masih belum maksimal buangin umpan. Kalau Om Podo kan dia punya tekniknya per detik. Iya, kalau dia ngejelasinnya, ngajarinnya juga dulu ke saya hitungan 10 detik. 10 detik doang. Kan karena saya mah nggak mengikut orang itu, jadi punya target sendiri Om. Ya itu triknya, saya mah buangin umpan selama kita tahu nih mau buangin umpan setengah jam, ke anak-anak nanya dulu kan. Kalau kita juga di mancing itu harus gini ya Om ya, kita mancing bagus, yang belakang kita nggak bisa ngikutin kita, hancur juga Om kalau mancing. Jadi kita itu kalau untuk mancing mah semuanya harus berkaitan, harus kuat gitu Om. Dan saya pribadi dari dulu nggak punya kayak di bagus, saya mau kayak di biasa tapi kompak benar gitu. Bisa ngikutin kita ya, bisa ngerti kita lah. Karena Kedi kalau banyak kepala itu nantinya umpannya jadi malah repot. Masa nggak mau sama Omin mungkin pernah ngerasain banyak kepala di Kedi kita, banyak kepala ini, yang ini pengen begini umpannya, yang ini pengen begitu umpannya, akhirnya umpannya nggak makan. Karena harus tahu kan kalau di satu empang itu jalan ikan beda-beda Om. Contoh jalan ikan itu contohnya gini, kita mancing di Brigip, kalau Bandung ya, di Brigip sama di Damarulan. Brigip jalan ikan itu cepat makan, cepat ke tujuan kita. Tapi kalau di Damarulan kan lama, lambat. Nah itu jalur ikan dibilangnya Om. Kalau kita ngambilin jalur ikan cepat, kita naruh ranjau, bandulan lah kalau di sini kita naruh bandulan. Kalau saya bilang ranjau, dia masuk ke ranjau kita tinggal ngambilin. Tapi kan kalau kita mancing di Damarulan enggak, jalur ikannya lamban. Nah, bagaimana caranya si jalur ikan lamban tapi kita cepat? Kita taruh ranjaunya yang banyak. Main bendingannya yang banyak. Ranjau sama bendingan sama ya Om? Tadi kan Om yang bilang ya, kalau Om bilangnya ranjau, kalau di sini dibilangnya bendingan. Iya. Oh iya Om, untuk esen sama umpan terus bendingan Om itu masarin ke umum atau memang pribadi sendiri Om pakai? Kalau untuk saya masalah itu kan karena itu senjata inti Om ya. Iya. Kalau kita pakai senjata inti kita di orang lain, kita bunuh diri. Jadi kalau untuk masalah umpan saya produksi untuk pribadi. Untuk pribadi aja. Esen produksi untuk pribadi juga. Bendingan saya produksi juga untuk pribadi juga. Kecuali kalau ada teman-teman dekat kita masa nggak kasih. Iya. Kasih aja. Cuman kalau udah habis udah. Kalau bendingan enak, esen enak, umpan enak, minta lagi nggak ada lagi. Yaitu ya kalau kita mau ngajarin orang itu cepat bisa itu suruh berpikir sendiri, jangan dikasih suap ini akan bisa. Kayak saya tidak. Kalau menurut saya Om bagi bendingan Om. Kasih dikit. Ntar besok karena bengong lagi gitu udah habis.
Berarti saya suruh berinovasi sendiri. Karena berinovasi akhirnya akan tahu karakternya dia. Bendingan yang kita bikin itu ntar tahu karakternya di kolam. Kita sendiri yang ngebaca. Iya, bukan misalkan saya kasih nih Om Win minta bendingan saya kasih nih Om bendingan saya ini. Anginnya di bawah kita lempar atas. Tapi harus selalu ada bendingan kalau ada angin. Kalau nggak ada bendingan ya percuma juga. Pakainya itu pahit, umpan pahit. Kalau di sini amis, nggak pernah Tiwong pakai wangi. Oh iya, di dalam umpan saya tuh nggak pernah ada wangi. kalau nyasar wangi ya Om. Karena fungsinya esen itu